Yesus seumur hidupku. Haleluya, kau ku sembah. Shalom. Buka mata dulu dong. Shalom. Jangan merem ya. Ada waktu yang buka mata, ada waktu tutup mata. Ya, kita sudah mau masuk Natalan. Yang paling penting itu hidup baru. Ya, kalau mau masuk tahun baru, apa yang lama harus dilepas. Harus masuk tahun, bukan masalah baju baru, tapi roh yang baru. Ya, jadi harus seperti itu. Yang di rumah juga, jadi harus paham. Kalau mamanya kita masih mungkin Anda beli baju baru is okay, tapi yang paling penting adalah hati baru. Yang sedih dibuang, yang kepahitan dibuang, harus baru. Ada amin yang di rumah, itu lebih penting karena bawa kita ke sorga. Baju baru tidak akan bawa kita ke sorga. Ya, mari kita doa dulu, mari angkat kedua tanganmu yang di rumah juga. Soto kora patakana. Hari ini Tuhan, rumah roti Engkau memberkati. Dan tidak ada firman-Nya kembali sia-sia. Engkau memimpin dengan baik Tuhan. Roh Kudus, buat kami paham rema yang daripadamu. Boleh buat kami jalan dengan kebenaran. Jalan dengan pimpinan Tuhan. Hari ini bicara malam ini atas kami semua. Yang di kota-kota lain di luar negeri juga Engkau bicara Tuhan. Aku percaya Tuhan kuasa-Mu menembus batas. Amen. Yang sakit pun sembuh. Amin. Dalam nama Yesus, urapi Tuhan, urapi. Dan biarkan rema daripadamu yang buat kami hidup. Amen. Itu yang bisa kami kerjakan setiap waktu. Dalam nama Yesus, siapkan kami untuk menjalankan kedatangan-Mu kedua kali. Latih roh kami, jiwa kami mengarahkan padamu saja Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi. Berkati siaranan ini Tuhan dalam nama Yesus. Aku percaya sesuatu yang ilahi digenapi. Dalam nama Yesus. Rancanganmu damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Berkati. Di dalam nama Yesus, semua siap dan percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus, silakan duduk. Shalom yang buat yang di rumah. Matius pasal yang ke-9. Matius pasal 9 ayat yang pertama. Ya. Matius pasal 9 ayat yang pertama. Kok bulan kemarin saya pakai sendal, nah ini kan sekarang pakai sepatu, lumayan lah. Karena saya biasanya khotbah di Zoom pakai sendal aja saudara. Ya, yang penting urapan katanya. Ya. Matius pasal 9 ayat yang pertama. Ya, puji Tuhan. Saya baca, perhatikan baik-baik. Kurang apa? Besar? Kurang naik? Kurang naikin, oke. Supaya di rumah bisa dengar. Di rumah dengar, angkat, lambaikan tangan Anda kalau dengar, amin. Oke, oh dengar. Praise. Oh ada yang kasih jempol lagi. Puji Tuhan. Berarti bagus. Matius 9 ayat yang pertama saya baca, semua perhatikan firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu. Perhatikan lalu menyeberang. Anda harus tangkap ini. Lalu menyeberang. Kemudian sampailah, ya perhatikan ya. Sampailah Yesus ke kotanya sendiri. Ke tempatnya sendiri. Ayat 2, saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka dibawanya orang. Yang keras, yang nonton di tempat ini juga yang datang baca supaya dapat rema. 1, 2, 3. Maka dibawanya orang ya. Kepadanya seorang lumpuh yang terbaring orang lumpuh. di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Baca ke depan. Yang pertama iman itu bisa kelihatan. Iman. Jadi saya minta Anda paham ya. Maka dibawa oranglah kepada seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidur. Saya minta yang di rumah perhatikan. Ketika Yesus melihat, tadi kan saya kasih tahu, melihat iman. Jadi iman itu bisa kelihatan. Setuju angkat tangan. Anda boleh datang ibadah, boleh datang pelayanan mungkin, boleh apapun lakukan. Tapi iman itu kelihatan apa tidak. Jadi iman itu bisa nampak.
Anda boleh ngomong amin tapi belum tentu punya iman. Karena ada yang membeo itu terbiasa. Itu Anda harus paham. Jadi Yesus ini perhatikan baik-baik. Bisa lihat iman orang. Ya, sama perhatikan. Dibawa orang kepada seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidur ketika Yesus sebelum masuk tahun baru, perhatikan, melihat iman mereka. Jadi imanmu ini kelihatan. Saudara. Anda mungkin boleh ikut ibadah dimanapun, sampai luar negeri sekalipun. Tapi iman bisa kelihatan. Contohnya, Anda mau mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, Anda mau mengalami batu loncatan dari Tuhan, iman bisa kelihatan. Atau Anda cuek, iman bisa kelihatan. Jadi saya minta yang di rumah juga tulis baik-baik. Iman itu bisa terlihat. Anda kok ditanyain atau siapapun kok tanyain, apakah kamu mau rancangan Tuhan damai sejahtera terjadi padamu? Pasti ngomong yes atau amin. Bahasa kerennya, bahasa teologianya amin biasanya. Tapi iman itu bisa kelihatan. Orang ini naik turun apa orang ini bagaimana? Iman terlihat. Nanti katakan amin. Jadi iman tuh kalau Anda ngomong saya punya iman. Betul. Tapi iman bisa kelihatan, bertumbuh apa tidak. Karena Yesus melihat iman mereka. Jadi kok Yesus hadir itu bahaya saudara. Imanmu kelihatan, engkau ini sungguh-sungguh apa tidak. Ketika Yesus melihat iman mereka, baru berkatalah Yesus, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Percayalah, hai anakku, dosa. Jadi bukan penyakit dulu, yang penting dosa dulu. Karena banyak orang cari mujizat tapi dosa jalan terus. Ini mbak neraka saudara sebetulnya. Mbak ke neraka, ini gobloknya anak-anak Tuhan, Kristen juga. Bodoh. Karena dipikir, yang Anda lupa bahwa yang terpenting orang masuk dalam sorga, itu paling penting. Anda boleh sembuh, tapi kok dosamu tetap jalan, imanmu tidak ada. Saudara. Karena bagi Tuhan itu mujizat gampang, setuju angkat tangan, sangat gampang. Ini bukan khotbah Natal, nanti ada hamba Tuhan yang diundang sini untuk khotbah Natal, beda-beda. Jadi saya khotbah tentang kedatangan Tuhan kedua kali sebenarnya. Jadi iman itu bisa kelihatan, begitu imanmu terlihat, semua lihat ke depan. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh, baru kelihatan imannya, baru dia berkata, kalau enggak kelihatan enggak bisa, percayalah hai anakku dosamu sudah apa? Dosa dulu nih, diampuni. Jadi jangan buru-buru minta mujizat sebetulnya. Anda buru-buru minta pemberesan sama Tuhan. Itu paling penting. Anda mau minta berkat utang lunas, gampang bagi Tuhan. Dalam tempo semalam Tuhan bisa memberkati engkau, lebih daripada Anda hutangmu. Tapi, dengarkan baik-baik, dosamu ini loh. Itu yang membuat anak Tuhan termasuk pelayanan tidak bisa masuk surga kadang-kadang. Ya, begini, perhatikan, saya minta Anda ngerti kenapa Tuhan ngomong sama saya ini. Maka dibawa orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman. Jadi sebetulnya lihat saya ke depan. Semua yang datang lihat saya ke depan dulu. Apapun yang Anda lakukan harus dengan iman. Setuju angkat tangan. Ya, kita mencatat ya. Apapun yang Anda lakukan tanpa iman adalah dosa. There is a sin. Anda lakukan sesuatu tentunya memuliakan Tuhan. Anda selingkuh ya dosa saudara, tetap mati. Dengan iman Pak, tak ketahuan, ya goblok. Saudara. Anda nyolong duit ya, dan itu nyolong, pencuri. Ya bisa. Jadi yang iman yang holy. Holy ya, ngerti katakan holy. Jadi kalau Anda holy, lihat imanmu naik saudara. Makanya kemarin saya ngomong pesan Tuhan di berapa kota soal baju Yosua yang kotor. Iblis mendakwa dia. Lalu malaikat Tuhan ngomong, biarlah Allah menghardik engkau. Bukan setan, makanya jangan, bukan malaikat. Jadi jangan sembah malaikat. Tidak ada ajaran itu. Ya, malaikat dikirim untuk melayani kita. Setuju angkat tangan. Jadi malaikat Tuhan ngomong, biarlah Tuhan menghardik engkau. Dan Alkitab mencatat begitu dihardik saudara, baju kotornya Yosua, imam besar Yosua. Pakainya kotor, begitu dilepaskan diganti pakaian pesta. Nah ini yang saya kasih tahu buat semua yang di rumah juga, bagaimana Tuhan bicara sama saya begini. Kenapa iman atau rohmu bisa hidup, kenapa? Pakaianmu yang lama diganti baru, setuju angkat tangan. Mendadak engkau yang ngomong, aduh Tuhan aku layak apa tidak, hatimu ini yang tidak berani beriman, akhirnya begitu pakaian baru engkau bisa deklarasi. Dalam nama Yesus, kenapa? Karena sesuatu yang baru.
Nanti katakan amin. Kalau kita masih hidup dalam jubah yang lama, boro-boro ngomong. Kadang-kadang kita ketemu Tuhan, dan Tuhan gak layak aku. Itu terus menjadi pergumulan. Ini lumpuh. Kita kadang-kadang lumpuh rohani. Mau pelayanan takut uang gak ada. Mau ini takut macam-macam. Mau ngelayani Tuhan takut apa? Ditolak orang. Kadang-kadang maaf, mau pelayanan, mau cari hormat. Mungkin. Anda mungkin apapun saudara, lumpuh rohani, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan ngomong, begitulah imannya pengen sembuh dari lumpuhnya, hai anakku pertama dosamu diampuni. Jadi pertama ini. Jadi jangan buru-buru pelayanan sebetulnya. Yang penting ini loh, bereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Ini paling penting. Yang di rumah perlu paham, perhatikan. Ketika Yesus, jadi iman bisa kelihatan. Setuju angkat tangan semua yang di rumah. Yang tempatnya juga, amin. Imanmu datang ke tempat ini bisa kelihatan. Mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh meskipun hidupmu struggle, susah atau ada mundur. Atau Tuhan aku tetap layani engkau, aku maju. Pelayanan itu bukan berarti Anda khotbah ya. Saya mau ngomong. Pelayanan itu apapun. Anda tanpa persekutuan, kayak tanpa gereja sekalipun Anda memberi orang berkat atau menolong orang, itu juga pelayanan. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ngerti katakan amin. Jadi bukan berarti langsung mimbar, bukan itu, beda-beda saudara. Ada beda urapan. Kadang-kadang tanpa pimpinan Tuhan Anda bisa gasak semua. Ada yang dipanggil Tuhan full time, ada yang tidak. Jadi ada yang ngerti pengurapan imam dengan pengurapan raja, itu beda. Ada amin, jadi harus paham. Lalu lumpuh. Percayalah, jadi yang penting percaya. Hai anakku, dosamu sudah apa? Jadi karena ada iman, ada timbul percaya. Setuju angkat tangan. Jadi kalau Anda ngomong, aduh angel lagi Pak, susah. Imanmu terlihat. Imanmu kelihatan saudara. Anda mau sembuh, Anda mau mengalami mujizat, Anda mau mengalami hidup baru, imanmu kelihatan. Baru ketika imanmu kelihatan, Tuhan ngomong percayalah. Nah orang percaya itu perlu diuji dengan waktu. Nanti katakan amin. Jadi, oh saya percaya. Ternyata tengah jalan jatuh-jatuh. Nah, itu saya katakan tidak punya iman begitu rupa. Harus ngotot seperti Sakeus. Nanti Sakeus ya, Alkitab menyebut Sakeus orang pendek. Dia karena lihat orang banyak berkerumun, dia nggak bisa lihat. Dia naik pohon. Ya, begitu naik pohon apa? Pohon zaitun Pak, ara saudara. Pohon zaitun nggak bisa dinaiki. Pohon. Begitu naik pohon ara, dia lihat Yesus melihat keinginannya untuk lihat Tuhan itu loh. Maka Yesus datang ke rumahnya. Itu orang dosa loh. Makanya waktu Yesus datang ke rumahnya orang nggak happy. Kenapa? Tuhan kok gitu sih? Makanya kadang-kadang kita lebih menghakimi. Itu lebih bahaya. Datang ke rumah orang berdosa. Kenapa? Karena dia ngotot kepingin ketemu Tuhan. Kadang-kadang kita ini kurang ngotot. Baru bertobat sedikit kena masalah, mundurlah. Iki gak punya iman. Apa perlu tumpang tangan? Bukan tumpang tangan, bukan. Ini namanya seenaknya anak-anak terus. Bukan dewasa roh. Baru bertobat kenal Tuhan, kok masalah besar sih? Kamu lihat Sakeus ngotot tapi naik pohon. Dan Yesus ngomong Sakeus turun, aku datang ke rumahmu. Betul apa tidak? Begitu datang ke rumah, lihat saya ke depan. Begitu datang ke rumah, Alkitab mencatat begini. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Siapa yang mau menerima Yesus dengan sukacita angkat tangan? Jangan buru-buru turun. Amin. Sukacita yakin? Turun. Yakin tak sukacita? Belum tentu. Cuma amin toh. Itu namanya tadi membeo tadi itu. Iman gak kelihatan. Amin. Dan di rumah juga. Kenapa? Begitu Yesus, lihat saya ke depan. Tunggu dulu. Semua lihat. Begitu Yesus masuk dalam hidupmu, dalam rumahmu, dalam apapun bisnis Anda. Begitu Yesus masuk, apapun yang najis akan dibuang. Ini yang belum tentu orang sukacita. Orang sukacita berpikir langsung jadi happy. No, karena Tuhan tidak berkenan dengan ketidakkudusan. Sama Tuhan langsung ini tidak berkenan. Makanya Sakeus ngomong, begitu masuk, langsung dia ngomong, apa yang kuperas dari orang kukembalikan 4 kali lipat. Orang ngomong, tekor dong. Bukan masalah tekornya. Hatinya diubah. Saya ingat orang-orang pelayan itu kadang-kadang hitung-hitungan. Saya pernah tegur. Naik pesawat sekian, PK-nya sekian, saya bilang, nggak bisa. Itu kan imanmu. Ada gembala juga bilang sama saya, ada pengundang pembicara wanita di daerah Bandung.
Gembala ngomong gini, ini kalau khotbah minta uang minta uang PK dinaikkan. Ya, saya lihat mobilnya cukup bagus sebetulnya hamba Tuhan ini. Saya ngomong jangan diundang lagi. Ya, tapi khotbahnya bagus, bukan masalah khotbahnya, sikap hatinya. Oh gitu Pak ya, iya. Tapi diundang terus ya, terserah itu duitmu Pak, kok saya usir. Loh, iya dong. Kenapa? Kamu sudah minta PK buat apa? Bensin katanya, pulang pergi. Loh, saya bilang, gak bisa. Orang terima Yesus dengan sukacita, apapun yang dia punya, kadang-kadang Tuhan ngomong, kasihkan, kasihkan. Saya nabur mobil pernah. Jam tangan dikasih orang 25 juta. Tuhan ngomong, gak boleh dipakai, kasihkan song leader. Bukan mereka, bukan. Kasihkan. Saya ini gak pakai jam tangan itu sayang-sayang saudara. Kok mal-mal saya gak pakai saudara, taruh di rumah. Saya pakai jam tangan yang 5 ribuan atau 10 ribuan itu lebih keren, lebih hidup. Kenapa jatuh dimanapun tenang, gak kepikiran. 10 ribu, beli lagi. Itu Tuhan ngomong, kasihkan Binyaminmu. Kadang-kadang kita terlalu maaf ya. Ngono gitu kata iman, percaya. Ternyata dituntut Tuhan masih mikir, iman terlihat. Tidak semua orang seperti saya, jangan ada langsung pulang sini. Oke Pak, tak tabur suami gua, tabur Pak. Suamiku bocah mau jangan gitu. Bukan begitu, tapi sesuatu yang ilahi. Nabur motor berkali-kali. Cuma nabur apa, enggak ada lagi. Sudah, itu yang kita punya. Pesawat terbang belum. Tapi dengar baik-baik. Saya hidup dengan iman. Iman bisa kelihatan dengan apa? Perlakuanmu. Iman tanpa perbuatan kosong. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau kita yang di rumah juga ngomong, aku percaya. Imanmu bisa kelihatan. Setuju angkat tangan. Susah apa gampang? Susah, jangan munafik, susah. Tinggalkan rokok. Wah aku percaya, rokok susah Pak. Enggak susah, kalau niat sembuh. Wong saya perokok. Bisa lepas. Saya peminum. Jadi bartender pernah, lepas. Kenapa bisa? Karena ada kuasa Roh Kudus, keinginan untuk hidup baru. Itu makanya iman terlihat. Setuju angkat tangan. Ya, ada yang datang lagi. Ini saudara sini memang banyak anjing, Anda boleh beli anjing di sini dengan harga. Saya tawarkan sekali promosi. Ya, ada yang datang? Belum, malaikat Tuhan saja. Perhatikan baik-baik. Perhatikan saya, yang di rumah juga. Iman bisa terlihat. Jadi Anda ngerti, sebelum masuk 2022, Anda perlu ngomong sama Tuhan. Tuhan, imanku ini kecil apa besar? Iman sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan apa? Gunung. Tapi harus apa? Percaya dong doa memindahkan gunung. Bukan, bukan. Gremeng, enggak ada. Harus percaya. Anda makan diajak orang-orang mungkin yang tidak seiman dengan Anda, yang punya pengaruh. Doa-doa dong, gak usah malu. Doa, jangan pura-pura sendok jatuh. Bukan. Anak Tuhan tuh kadang-kadang maaf ya, kalau engkau malu mengakui Tuhan, apalagi di pengadilan Allah, dia tidak diakui, enggak ngakui om. Iman bisa terlihat. Nah iman perlu perbuatan, perhatian. Percayalah, hai anakku, dosamu apa? Jadi yang pertama dosa dulu. Jangan ada butuh mujizat besar, jangan dulu minta itu. Yang pertama bereskan hidupmu, berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Tepuk tangan bagi Yesus. Itu paling penting nomor 1, itu dulu. Anda boleh hafal Alkitab, Anda boleh lakukan apapun, tapi iman terlihat. Ayat 3. Ya pertama iman bisa kelihatan nih. 2022. Matius pasal 9 ayat yang ketiga. Semua baca sama-sama tempat ini juga dan yang di rumah supaya dapat rema. 1, 2, 3. Apa? Yang paling, maaf, lihat saya ke depan dulu. Yang paling susah ngerti suara Roh Kudus justru ahli Taurat. Orang-orang yang hafal Alkitab tapi hanya latar ngerti ya, hanya di otak. Begitu Tuhan ngomong, ini lihat saya ke depan. Anda tulis semua. Ada logos ini yang Anda baca ini. Bahasa aslinya Ibraninya, Hineni dan sebagainya ada. Ya, tapi perhatikan baik-baik. Kayak Anda seperti Lazarus, ngerti ya? Lazarus dibangkitkan Tuhan
keluar dari bangkit. Terjemahan aslinya cuma cukup simpel sebetulnya. Terjemahan aslinya berkata begini, kumi. Empat huruf namanya, kumi. Dan terjemahan aslinya Yesus tidak berdoa sepanjang itu, simple. Karena ini bahasa Indonesia, simple. Jadi hanya hafal itunya tapi tidak ngerti kuasa di dalamnya, hanya sebatas logos. Rema itu menghidupkan yang kamu baca, ngerti katakan amin. Ya, itu namanya ini utak, jangan terlalu dipakai. Betul apa tidak? Ada amin. Otak, saya sering ngomong saudara, orang-orang pejabat juga saya pernah ngomong, otak ada batasnya, iman tanpa ada batas. Jadi kalau ini mau jam mentok berarti itu waktunya engkau berdoa, setuju angkat tangan? Ada amin? Engkau lakukan segala cara buntu, berarti cari Tuhan, dosamu mungkin bereskan dulu. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hati ya. Lihat saya ke depan dulu. Dalam hati, ia menghujat Allah. Hanya ngomong dalam hati loh. Mungkin ada dalam hati bisa ngomong, khotbahnya kok keras gini sih. Atau mungkin ngomong, aduh lapar, nasi goreng ini enak, dingin. Bisa dalam hati kok. Yang nonton juga mungkin, duh gorengan kompor gua udah mati apa belum ya? Bisa dalam hati. Karena hati kok. Mulut bicara beda, hati bicara beda. Iya apa enggak? Wah, itu bisa orang cinta-cintaan begitu. I love you, mungkin begitu. Tapi sini ngomong, aduh kepaksa, terpaksa, mungkin begitu. Maybe. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat. Ini repot kalau, lihat saya ke depan. Ini repot kalau Anda ketemu sama orang-orang maaf ya, yang bidat, roh agamawi. Anda ngomong suara Tuhan, dia ngomong, ini perjanjian baru bro. Tuhan gak akan ngomong, ini salah. Dalam Tuhan itu tetap kerja sampai sekarang, tidak pernah berhenti. Setuju angkat tangan. Anda harus kuat-kuatan, mana yang kuat dunia atau Roh Kudus. Harus begitu sebenarnya. Saya pernah doakan orang kaya saudara ya. Itu sakit jantung dari Singapura. Waktu saya doakan dalam nama Yesus karena habis operasi, karena minta doakan supaya kesembuhannya sempurna. Saya doa dalam nama Yesus sama jantungnya, engkau punya jantung baru, bla 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 bla. Selesai doa dia ngomong sama saya gini, ini orang Chinese sudah umur. Dia bilang gini, Pak Yer, Tuhan itu semua sama. Oh, haleluya. Langsung saya bilang begini, maaf kok, hanya satu juru selamat nama Yesus. Tahu gitu saya enggak doakan kamu. Loh, enggak, harus tegas, jangan kalah sama uang. Jangan kalah sama jabatan dia, kita Yesus kok. Ada amin. Saya pernah tegur orang punya pangkat tinggi, saudara. Mungkin tanpa sadar karena pangkat tingginya dia sombong. Ngatur orang. Itu alamiah. Bagi duniawi ya. Tapi bagi saya nggak masuk. Saudara. Saya tegur dia. Kamu ini terlalu sombong. Langsung dia tunduk. Ya Pak. Yang sorgawi jangan dikalahkan sama yang daging begini nih. Akhirnya iya betul. Terlalu sombong. Kamu ngatur bawaanmu. Kamu pikir kita semua bawaanmu. Enggak. Harus kuasa Tuhan lebih besar. Setuju angkat tangan. Katakan marah ditembak mati tinggal mati. Nggak usah takut. Ada amin. Harus ngerti kerajaan surga nomor 1. Langsung untungnya sudah kuasa Tuhan jamaah. Lalu yang lainnya ngomong, Pak kok berani negur gitu? Khusus gua yang berani negur. Yang lainnya coba takut ditembak lu. Tapi baik. Saya lihat dipromosikan Tuhan terus dia. Tapi harus ditegur. Karena tanpa maafnya. Jangan andalkan pangkatmu berlebihan. Yesus nomor 1 sebenarnya. Ada amin. Makanya menghujat ini banyak. Oh Tuhan aku hebat. Tanpa sadar kau mendahulukan apa? Dirimu bukan Tuhannya. Maka berkatalah beberapa orang ahli. Kalau ahli itu pintar pasti. Ahli Taurat dalam hatinya. Dalam hati loh ya. Ia menghujat Allah. Kadang-kadang kita dijabat tangan sama orang. Shalom. Shalom. Tapi dalam hati. Males, engkau datang males. Sini hati ini ngomong. Loh enggak, di sini enggak ada luar angkasa banyak. Loh iya toh, kan gitu, hati. Ada amin? Saya ingat ada orang itu ngundang pembicara ya. Ini karena diceritain yang ngundang saudara. Jadi dia bilang, iya Pak Yer. Waktu pengurapan karena dia lihat di YouTube hamba Tuhan ini orang bule. Ya dengar baik-baik. Pada waktu pengurapan mereka ini curiga, kan tutup mata semua nih. Satu ini ngintip saudara. Ngintip pengurapannya.
Saya tahu ya, waktu dia ngelirik ke kanan tepatnya, itu hamba Tuhannya ngurapi pakai apa? Sepatu. Sepatu. Saya bilang, kamu jangan bohong. Iya Pak, bukan saya saja. Ini ternyata lainnya juga tergerak pengen buka mata sedikit. Memicingkan mata. Langsung tepuk-tepukan. Hei. Padahal dia ngundang, udah bubar. Maksudnya mungkin hamba Tuhan itu ngomong, segala benda bisa dipakai untuk pengurapan. Mungkin kayak gitu. Tapi ya haleluya, soalnya itu sepatunya ditaruh kepala, bukan, dibaukan. Touching. Tapi yang terjemahkan juga diem. Saya kasih tahu, kadang-kadang saudara tahu apa yang di hati. Ini yang membuat kadang-kadang pelayanan bisa berubah arah. Ada amin? Saya bilang kenapa diundang? Karena lihat dari YouTube. Nah, kamu kenapa enggak doa? Yang di YouTube sama yang kenyataan ini loh. Bedanya apa yang Tuhan mau. Maka dengar apa yang Tuhan ngomong. Ya, 4. Ini khotbah Merry Christmas. Semua baca sama-sama yang keras. Yang di rumah juga. 1, 2, 3. Yang keras. Yang pertama tulis, tahun 2022, Anda harus ngerti, imanmu akan dilihat. Yang kedua, saya kasih tahu, maker pun ketahuan. Maker. Angel, goblok ini ketahuan. Ngerti katakan itu, angel ngerti angel, susah. Wah ini levelnya, ada yang ngomong gini, levelnya Pak ya tingkat tinggi, level saya bawah. Lah kapan kamu naiknya? Kadang-kadang ada orang banyak dibentuk itu, tidak mau naik. Saya khotbah soal ini soal apa? Soal percaya, katakan percaya. Percaya harus apa? Melakukan. Dulu ada cincin, berarti kan ya, saya pernah lihat tuh. Ada cincin itu kalau kita lagi gundah cincinnya berubah warna. Pernah ya, tahu ya? Cincin kok dipakai, cincinnya bisa berubah, batunya tuh bisa berubah warna. Kok kita lagi happy, dia berubah warna merah, pink atau ya ada dulu ya dijual. Ini kan saya kasih tahu, saya sempat ngomong, ini bukan masalah ini, hatimu bukan kelihatan dari cincin ini. Tapi dari Roh Kudus, ngerti katakan amin. Sekarang ada yang lagi pakai kalung atau apa menolak radiasi. No. Firman Tuhan ini yang kuat menolak apapun. Saya sempat ngomong ini, ada nggak radiasi anti miskin? Nggak ada. Jangan pakai, percaya kuasa Tuhan. Itu yang saya ngomong saudara. Perhatikan, Anda pakai kuasa Yesus. Ada yang dulu pakai ngusir setan pakai salib, ngerti ya? Anda tahu ya, tunjukkan salib. Itu bukan salibnya, iya hatinya yang kelihatan. Salib dipasang di mana-mana. Dipikir setan takut, bukan itu. Hati Roh Kudus menghormati hadirat Tuhan. Itu membuat kuasa Tuhan dinyatakan. Setan pergi. Ada amin. Tetapi Yesus, perhatikan. Tetapi Yesus mengetahui. Jadi maker yang kedua, maker pun Roh Kudus tahu. Setuju angkat tangan. Makanya Alkitab mencatat apa yang sedap didengar, apa yang semuanya, pikirkanlah itu. Pikirkan juga perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Jadi kalau Anda bilang, Pak, kok susah ikut Tuhan Pak? Pertama iman kelihatan. Pertama maaf, iman kelihatan. Yang kedua, pikiran bisa ketahuan. Contoh Anda duduk di khotbah ini, tadi saya ngomong, pikiran bisa, Indomie enak. Tuh khotbahnya mbok jangan lama-lama. Itu kelihatan. Ada yang bisa bicara gini, aduh salah dateng gua, salah dateng. Pikiran kelihatan. Makanya saya tahu saudara, yang menjerumuskan orang itu jiwanya. Baca ke depan. Karena tubuh ini hanya jubah. Ngerti ya? Jiwamu mau ngajak kemana, tubuh ini ngikut. Rohmu di dalam Yesus, jiwamu akan jadi baik. Setuju angkat tangan, ngerti ya? Jadi begitu engkau melakukan sesuatu yang najis, langsung jiwamu akan berontak. Kenapa? Ini tidak benar. Tubuh hanya jalan. Tapi kalau engkau melanggar terus, lama-lama api akan jadi padam. Maka saya ngomong, tubuh akan ngikut. Tubuh ini hanya jubah. Makanya di rumah lihat baik-baik. Jiwamu bagaimana? Pikiran tuh, jiwa ada 3, tulis ya. Pikiran, perasaan, kehendak. 3 ini. Saya sering sampaikan dulu sekali, Tuhan ajari. Pikiran, perasaan, kehendak. Mana yang sakit? Pak, 3-3-nya Pak, ya bertobat. Pikiran sakit, perasaan gampang tersinggung, kehendaknya pasti jelek. Kenapa? Tubuh kok. Tetapi Yesus mengatakan, lihat ya, kalau Yesus datang ini, kita pasti lurus. Dalam nama Yesus pikiran jangan kemana-mana. Ketahuan. Ya, kadang-kadang kita, kayak wanita Taurat tadi, senyum.
Hebat, ciamik, soro Yesus. Tapi dalam hatinya, ya menghujat Allah. Langsung tiba. Lalu dikatakan gini, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam apa? Hati. Kadang-kadang kita mau dendam sama orang aja nggak boleh, saudara. Hanya mikir, lihatan ya, nanti pulang. Ini sudah di sini nih. Hati langsung kotor, setuju angkat tangan. Betul apa enggak? Lihat aja pulang kok jegal. Sini dia pulang gua cekek. Tidur gua kasih racun. Mungkin. Anda mungkin ngomong waduh, tapi banyak anak Tuhan yang kenal firman. Saya lihat ya. Dan dilayani. Itu jatuhnya tambah parah. Dulu sudah jatuh, bertobat. Begitu dia sudah naik ke atas, jatuh lebih parah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Yang pertama iman bisa terlihat. Yang kedua pikiran bisa kelihatan juga. Lalu berkata, mengapa kamu, lihat ya, memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu. Ada amin? Ini Yesus mau datang gini ya. Anda kenal ini. Shalom Yesus, ini ketahuan pikiran. Bisa kok datang ya langsung ketahuan. Kamu ngomong apa? Wah gitu. Keren. 5. Baca sama-sama yang datang juga yang di rumah. 1, 2, 3. Yang keras. Dosa diampuni. Yang lebih mudah, saya tanya ini juga di rumah. Ini di rumah aman. Dia jawab sini. Yang tempat ini, mana yang lebih mudah? Ngomong dosa diampuni atau bangunan dan bencana? Mana yang paling mudah? Dosa diampuni. Ngomong kok. Kan manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun, karena bangun dan berjalan butuh iman. Butuh praktek. Dosamu sudah diampuni, itu lebih penting. Atau mengatakan bangun dan berjalan. 6, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini anak manusia berkuasa apa? Lalu ia berkata, yang kedua, berkata ia kepada orang lumpuh itu, bangun, angkat dari, terus bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah apa? Berarti sudah sembuh. Saya minta yang di rumah semua saya tutup, perhatikan baik-baik. Yang paling penting bukannya bangun, tapi angkat ini tempat kejatuhanmu, angkat tempat tidurmu. Kadang-kadang kalau udah tidur terus nyaman, saudara. Mau bangun tuh maaf ya, kalau sudah mau sembuh itu males. Nah saudara tahu ya, orang yang di kolam Bethsaida, ngerti ya Bethesda? Lihat saya ke depan. Yesus lewat, Yesus ngomong begini. Ya dengar, pertanyaan Yesus begini. Maukah engkau sembuh? Jawaban mereka apa? Jawaban orang lumpuh ini apa? Tidak ada yang mengangkat aku ke kolam. Kenapa Tuhan Yesus ngomong mau engkau sembuh? Karena perhatian orang yang sakit ini pada kolam, bukan pada Yesusnya. Ini yang salahnya. Banyak anak Tuhan hanya perhatiannya ke bisnisnya, ke kerjaannya, ke apa yang dia punya. Ini kolammu, saudara. Yang buat kau begitu bangkrut ngomong, habis nasib gua. Salah. Maka Yesus ngomong, mau engkau sembuh? Lihat Yesusnya dong. Mau kolammu itu kering, goncang apa enggak? Karena kita mencatat begitu kolam itu bergoncang tiba-tiba, siapa yang masuk lebih dulu akan apa? Sembuh. Nah ini orang lumpuh udah lama saudara. Mau jalan sebentar, orang lain dah. Lalu dia lihat kolamnya, dia bilang, tidak ada yang mengangkat. Imannya bergantung sama orang yang angkat dia. Bagaimana bisa diberkati? Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Imanmu bergantung sama orang yang angkat. Nggak ada yang ngangkat aku Yesus. Yesus ngomong, aku cuma tanya, maukah engkau sembuh? Imanmu bergantung sama orang, saya kasih tahu. Sampai kapanpun tetap lumpuh. Sampai kapanpun. Engkau lihat, yang kedua engkau lihat kolam. Tidak ada yang ngangkat aku Tuhan. Lalu Tuhan ngomong, bangkitlah. Kalau iman, maaf semua, lihat saya, anak-anak meskipun anak-anak ini, dengar. Kalau imanmu hanya bergantung dengan gaji orang tua atau apapun, itu juga lihat kolam tidak baik. Lihat tuh Yesus. Kalau pemulihanmu tergantung hamba Tuhan bukan Yesusnya, maka lambat. Gak akan terjadi perubahan. Hamba Tuhan juga perlu dipulihkan kok, iya apa enggak? Kalau imanmu hanya bergantung dengan orang yang suplai kamu, itu kolammu. Tuhan ngomong, maukah engkau sembuh? Karena iman bisa terlihat.
Yang di rumah juga. Iman bisa terlihat. Itu yang di rumah angkat tangan. Kalau imanmu hanya bergantung dengan, Pak ini memang realita, bukan realita. Iman tidak melihat realita seperti Abraham. Percaya. Kalau realita berarti nalar main. Ada amin? Nalar. Kadang nalar. Lihat saya ke depannya. Kadang-kadang orang itu gini, aku percaya Tuhan. Tapi ngitungi duit terus. Aduh rek tambah habis. Ini enggak percaya. Kalau percaya, percaya. Ya apa enggak? Lihat di rekening terus. Sikir apa? Basaro. Aduh. Aduh. Lalu malaikat Tuhan di belakang ngomong, katanya punya iman. Aduh. Lalu malaikat lapor sama Yesus tuh, gua penggal apa enggak bawa pedang. Kadang-kadang orang Tuhan itu begitu, kolamnya dilihat. Makanya enggak pernah sampai tahunan, sampai puluhan tahun sampai dipanggil Tuhan enggak ada perubahan. Enggak ada, gitu terus. Makanya ada level orang bertumbuh. Ada yang tanya sama saya banyak saudara, karena banyak yang lihat rumah saya di surga udah jadi. Ada yang, Pak rumah saya di surga jadi enggak? Ada yang saya lihat cuma fondasi dulu. Loh Pak, saya lihat ini Tuhan udah lama Pak. Tapi saya lihat kamu fondasi. Kenapa? Kamu kurang berharga. Langsung dia ngaku. Untungnya ngaku saudara. Kadang-kadang orang pelayan sombongnya ada. Iya betul. Ada banyak destiny saya disuruh Tuhan. Saya pikir-pikir. Maka fondasi toh. Iman itu rumahmu jadi. Bukan hanya fondasi. Ada yang lebih konyol. Pak saya enggak perlu rumah, yang penting masuk surga. Iya jelas. Itu namanya orang mau cuek, saudara. Hidupnya karena nggak berkembang, gitu terus. Ada yang ngomong sama saya, dia lihat penglihatan, Pak saya mimpi di rumah itu nggak tahu rumah mana Pak. Bagus sih, tapi atapnya bocor. Saya bilang itu rumah surgamu. Kamu tahu perlindunganmu sama Tuhan kurang sungguh-sungguh. Betul dia ngomong. Anda tanya sama Tuhan nanti ya, jangan tanya gua. Pak rumah gua gimana sih Pak? Separuh apa belum bangun Pak, jangan-jangan. Tuhan mau datang kedua kali. Tunggu dulu, semua yang di rumah perhatikan. Tuhan tunjukkan tahun depannya. Wahyu pasal 22. Tulis. Wahyu pasal 22 untuk tahun depan. Ada namanya bangsa-bangsa. Ada bangsa-bangsa. Tuhan ngomong itu sama saya waktu saya doa. Wahyu pasal 20. Ada namanya bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ada dosanya. Dosa bangsa-bangsa salah satu yang terbesar, korupsi. Yang kedua, arogansi. Ya, saling menindas. Tahun depan itu banyak pergesekan bangsa-bangsa. Saling memanasi itu firman Tuhan. Tuhan ngomong sama saya disampaikan. Jadi kita nggak perlu takut apa yang terjadi tahun depan. Kita percaya sama Tuhan aja. Setuju angkat tangan. Sama Yesus, percaya aja. Saling memanasi, saling arogansi. Ekonomi goncang. Bencana alam terus terjadi. Sebenarnya sudah ngomong berapa bulan lalu. Siap-siap banyak goncangan bencana. Kita anak Tuhan tenang wae, nggak usah terlalu takut. Artinya gini, hidup mati terserah Tuhan. Betul apa enggak? Ini yang saya bicara, saudara. Dengan lalu saya lihat orang-orang lari. Banyak. Atas itu awan sama api. Lalu Tuhan ngomong, lihat ada kereta lewat. Di tengah mereka segitu banyak orang lari. Ada kereta lewat pelan loh saudara. Tidak cepat. Ya biasa saudara. Anda bisa loncat ke dalamnya sebetulnya. Tapi Tuhan ngomong, perhatikan orang-orang. Termasuk anak-anak itu. Tidak ada yang lari ke kereta itu. Karena awan itu jalan dengan cepat saudara. Dia lari kemanapun kena. Sebetulnya berlindung di kereta aman. Dan yang naik cuma sedikit saya lihat. Orang panik sendiri, lalu Tuhan ngomong begini, inilah yang terjadi. Banyak umatku maunya sendiri, ketakutan maunya sendiri. Aku berikan jalan keselamatan, jalan kemenangan, tapi mereka tidak mau naik di atasnya. Resiko ditanggung sendiri, percaya saya. Ada amin? Makanya bertobat sebelum masuk tahun 2022. Perkosaan terjadi di mana-mana juga. Ada banyak. Saya kemarin ngomong juga dosa turunan juga terjadi. Kalau engkau tidak lari di dalam jalur Tuhan, itu akan ngikut saudara. Karena iblis tahu ada benihnya, dia ambil itu. Tapi oleh darah Yesus diputuskan. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Nanti katakan amin. Anda harus paham. Sudah tahu ada dosa-dosa turunan, perhatikan saya baik. Ada dosa-dosa turunan juga terjadi. Contoh salah satunya Nuh. Nuh itu maaf ya, sudah lolos dari air bah, maaf ya. Dia kan mabuk, semua dengar yang di rumah, mabuk. Kelihatan auratnya, sudah tahu yang melecehkan dia, anaknya sendiri.
Dari situ itu bukan keberkatan hanya melihat sebetulnya. Terjemahan Asia apa? Dia melecehkan sesuatu yang tidak senonoh dilakukan sama anaknya. Dari situ terjadi homoseksual dan gay. Dan terus turun. Kalau Anda nggak dalam Yesus, gawat. Kemarin saya ngomong juga dosa Lot. Tahu dosa Lot? Bukan Lotnya yang berdosa, bukan. Ada sesuatu yang tidak senonoh dilakukan anaknya. Kenapa? Karena tidak ada manusia, tidak ada orang karena Sodom Gomora dihabiskan. Lot dikasih minum anggur, makanya orang kok suka minum anggur itu mabuk, lupa segalanya. Minum anggur akhirnya apa? Anaknya hubungan seks sama papanya. Sampai sekarang banyak perkosaan dan pelecehan memang terjadi. Itu terus menurun. Sodom Gomoranya sudah hancur, tapi dosanya masih belum. Itu ngikut. Kalau Anda ngomong, yang penting saya, jangan cuek, kamu mati ditanggung. Ada banyak hamba Tuhan yang melecehkan anak, banyak. Itu memang Sodom Gomora ya hancur. Dosanya, maaf ya, ini dosa ini merebak. Akhir zaman terjadi, makin luas. Kita dituntut lakukan kebenaran. Saya ingat ya nonton juga ada seorang cewek datang ke kebaktian saya, saudara. Berapa kali ya didoakan katanya altar call, 2-3 kali lah. Ternyata dia pria. Orangnya cantik, saudara. Dandanannya pinter. Pria. Kenapa bisa terjadi begitu? Dia tidak mau disebut ganteng, tidak mau. Orangnya ganteng, saudara. Tapi mau disebut cantik, ada kelainan. Orang Tuhan ngomong saya itu kelainan. Iya. Makanya Yesus jamah seorang, terima dengan sukacita apa yang tidak benar dirombak. Ngerti, angkat tangan. Nah ini kadang-kadang kita tidak siap. Dan puji Tuhan bertobat, baptis Islam, saya baptis Islam. Saya bilang ini enggak lama dipanggil Tuhan. Ternyata dia ketemu Yesus, Yesus ngomong aku perpanjang umurmu, hidup. Kadang-kadang kita pengen blessing terbesar, ada dosa yang kita lakukan kecil, besar, kecil. Akibatnya semua berkat tertunda. Masa mau? Tapi katanya mau sih, itu yang repot. Anak tertunda Pak, kenapa? Iman dilatih Pak. Wah itu gobloknya. Anda harus pikir menyenangkan Tuhan. Tujuh angkat tangan, amin. Dosa diampuni, maka yang mujizat terjadi setelahnya. Tepuk tangan bagi Yesus. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, huruf besar ya, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkata kepada orang lumpuh, bangun, katakan bangun. Yang kedua harus Anda lakukan penting sekali, angkat tempat tidurmu. Artinya sesuatu yang membuat engkau terus tidur, angkat, buang. Ada amin? Saya ingat kalau orang mau berhenti rokok ya, buang jauh dari rokok. Aja orang nawar rokok separuh tok Pak, itu namanya enggak niat. Niat itu jangan terima apapun. Bangun, angkat tempat tidurmu dan pulang apa? Kurang keras, pulang apa? Ke rumah. Jadi kalau Anda sudah ditahirkan, balik apa yang Tuhan mau kerjakan kembali destinimu, pelayananmu. Ayat berikutnya, 7. Dan orang itu pun bangun lalu apa? Pulang, saudara. Enak ya, saya ke depan. Sudah lumpuh, begitu sembuh, itu orang sembuh dari sakit rasanya itu uang berapa miliar pun triliun nggak ada harganya. Kenapa? Biasa lumpuh, bangun jalan. Saudara. Itu menyenangkan, sangat menyenangkan. Tepuk tangan bagi Yesus. Sangat menyenangkan. Serius. Orang punya utang 100.000 ya, meskipun 100.000 nih. Begitu lunas, rasa senang. Plong. Nanti katakan amin. Seperti orang kalau pacaran nyatakan cinta ditolak terus. Kok Alkitab tolak dalam nama Yesus. Dunia berkata cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, begitu kok nyatakan cinta tolak terus begitu diterima, rasanya. Makanya banyak anak Tuhan begitu diterima akhirnya buat dosa lagi. Kenapa? Saya enaknya sendiri. Diterima beres, wah kawan. 8. Kita mau selesai. Maka orang banyak yang melihat hal itu jadi apa? Kurang keras. Apa? Takut. Dan lalu memuliakan apa?
Lihat saya ke depan. Yang muncul akhirnya tahun 2022. Lihat, kalau engkau melakukan apa yang Tuhan mau, pikiranmu pertama luruskan di hadapan Tuhan. Imanmu terlihat, orang akan melihat dan jadi takut. Akibatnya memuliakan siapa? Kamu ngotot dengan rohmu, meskipun dilecehkan. Kamu ngomong, kamu iman, mana buktinya? Kamu tetap percaya. Orang lihat begitu kamu dipulihkan. Saya kasih tahu saudara. Orang akan benar Yesus hidup. Itu namanya takut akan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Nanti katakan amin. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut. Lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa. Sedemikian itu kepada siapa? Manusia. Setuju katakan amin. 2022 ada banyak goncangan. Tapi lihat, kalau orang lumpuh tidak akan bisa terima kemenangan. Tapi orang yang mau hidup, jalan dengan percaya. Itu akan lihat kemenangan terjadi. Tapi sekali lagi dari khotbah singkat ini, yang di rumah juga, tergantung imanmu. Bukan saya yang kasih doa. Anda respon Tuhan apa tidak. Amin. Makanya saya bilang waktu sudah sangat singkat. Yesus mau datang kedua kali. Sangat singkat. Kalau engkau percaya Tuhan, aku ini mau hidup baru. Coba Anda lihat imanmu kelihatan. Dari omonganmu lakukan apa tidak. Perjanjian garam kita pernah lakukan berkali-kali saudara. Ada orang taruh surat pernikahan, saya ingat itu. Dalam perjanjian garam. Dia taburi garam. Suaminya nggak pernah pulang. Dia bawa surat pernikahan di depan saya. Taburi garam. Lalu dia bilang, dalam nama Yesus aku percaya perjanjian garam. Dia perkatakan, suamiku nggak tahu kemana Tuhan. Dalam nama Yesus. Malam-malam aku pulang. Padahal setahunan nggak pernah pulang. Mungkin malaikat Tuhan ngomong, hehe pulang. Tapi dia tahunan nggak pernah pulang. Kenapa? Selingkuh. Mungkin ada, Pak suamiku cek goblok, Pak taburi garam ya. Supaya pinter Pak, bukan. Itu bukan masalah garamnya. Kuasa menjadi garam itu the power of salt. Kuasa Tuhan. Dan suami pulang, dia kaget. Yang dia bilang tahu-tahu di kamar kan malam-malam jam 1 waktu dia tidur. Untung masuk gak tidak malam. Enggak pernah pulang. Dan dia kaget, kuasa Tuhan. Siapa yang bisa membuat begitu? Roh Kudus. Makanya imanmu kelihatan hari ini. Mau percaya kuasa Tuhan besar apa tidak? Ada amin? Imanmu terlihat. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Pakai berdiri semua. Ya. Ya. Waduh, iya sudah selesai, baru datang, keren. Ya. Oke. Mari semua yang di rumah angkat kedua tanganmu. Sotoko rapata kata. Tutup mata semua. Waktu ada angkat. Saya minta Anda sebentar musik lebih pelan dulu. Yang di rumah juga semua buka mata. Kita tidak mencatat doa tutup mata enggak. Harus tutup mata. Itu untuk melatih konsen. Tapi ingat Anda buka mata apa enggak. Kenapa saya sering ngomong tutup mata atau hamba Tuhan lain buat. Kenapa? Kalau buka mata itu maaf ya. Kadang-kadang kurang konsen. Bahkan ngelirik sana ngelirik sini apa enggak. Oh ini cantik sekali sih kira apa. Enggak konsen. Nanti katakan amin. Kadang gitu, oh ini potongannya kok gila nih. Mungkin gitu, enggak. Nah, itu maka tutup mata itu enggak apa-apa. Itu hal yang membuat Anda konsen. Setuju katakan amin. Angkat kedua tangan, tutup mata semua yang di rumah juga. Angkat kedua tangan, sotokora. Bahasa roh yang sudah punya karena bahasa roh. Yang belum katakan haleluya puji Tuhan. Ingat iman terlihat dan pikiranmu juga kelihatan. Tutup mata semua. Makanya luruskan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan luruskan. Kalau engkau lumpuh rohani, rohmu susah bertumbuh, imanmu kelihatan. Sotokora patakan. Kira patahana sura patakan. Setekira patakan. Jamaah. Salat api Tuhan turun kepadamu semua. Yang di rumah juga, di luar negeri juga. Tutup mata semua ke kedua tanganmu. Puna mahana sika. Ingat hidup cuma sementara. Hidupmu tidak ditentukan oleh uang. Pasti Tuhan memberkati engkau. Tapi dengan imanmu kelihatan. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam namanya di tempatnya juga. Dalam nama Yesus. Sikira batakada batakada.
Yes, Lord. Yes, Lord. Sembah, tetap sembah, tetap sembah. Yang di luar negeri juga, you in another nation, just worship right now. Your faith is God can see your faith. God can see your mind. Sotokora pataka. Yes, Jesus. Yesus, Yesus, Tuhan. Tutup mata semua. Mulia namamu. Yang tahu pujian ini semua sama-sama. Ku tinggikan namamu selama-lamanya. Just say, call his name, Jesus, Jesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggi. Yang lumpuh, imanmu harus kelihatan. Lumpuh rohani, lumpuh apapun. Namamu. Lagi. Yesus. Oh Yesus. Tutup mata semua. Ku tinggikan. Semua. Lagi. Yang di rumah juga. Panggil namanya lebih keras. Yesus. Oh Yesus. Ya. Yesus Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Mulia namamu. Dengan iman. Ku tinggikan. Ku tinggikan. Lepaskan dosa. Ku tinggikan. Ku tinggikan. Ku agungkan namamu selama-lamanya. Sembah yang di rumah juga sembah. Imanmu terlihat, pikiranmu juga sejalan apa tidak terlihat. Terus angkat dua tanganmu. Terus yang lumpuh, yang gak apapun, lumpuh ekonomi, lumpuh apapun, imanmu terlihat. Keluarga dipulihkan, lumpuh apapun. Allah yang setia. Urapatasu. Iramasyande. Tiranamo. Jesus. Terus. Urapatasyande. Yesus melihat imanmu, Yesus melihat imanmu. Maukah kau sembuh? Yesus melihat imanmu. Hari dan sakit sembuh. Sembuh. Dan di rumah juga sembuh. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya yang sakit sembuh. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan bulan. Berikan glory, berikan hormat
beri pujian bagi anak Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Iman bisa terlihat. Oh, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, imanmu kelihatan. darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Yang di rumah bagi juga. anak domba. Imanmu kelihatan. Haleluya, haleluya, darahnya Terima. setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Mau kau sembuh dari lumpuhmu. Berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Semua angkat kedua tanganmu yang di rumah juga tutup mata semua. Musik tenang dulu. Tenangkan semua yang datang juga tenang. Beginilah firman Tuhan. Maukah engkau percaya pada kuasa-Ku? Aku datang segera. Aku datang segera. Aku menyiapkan tempat bagimu. Barang siapa percaya, dia akan melihat kemuliaan. Dia akan melihat kuasa. Barang siapa tidak percaya akan mengandung hukuman. Sotoko rapataka. Aku datang segera. Aku datang segera. Yes Lord. Jiwa-jiwa berharga saudara. Yes Lord, yes Lord. Berharga. Saya lihat dalam penglihatan yang nonton, ada berapa dari penonton sedang dijamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua buka hati. Dalam nama Yesus. Anda harus ngerti soal urapan. Melebihi apapun. Karena datangnya dari Tuhan Yesus. Yang buat hidupmu ada kuasa Tuhan. Terima. Terima. Sekedar. Saya lihat ada seperti listrik turun padamu. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Jangan terikat roh agamawi. Bebas. Rema membuat engkau mengerti apa yang hati Tuhan. Lurebetaka. Itu di rumah-rumah juga terima. Syukur apa kan. Syukur apa takkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Yes. Urapi. Terima kasih Tuhan, siapkan kami masuk tahun baru, siapkan hati kami. Supaya kami bertobat sungguh-sungguh. Kalau kami hanya punya tekad tapi tanpa iman, tidak akan terjadi perubahan. Tapi dengan iman Tuhan, dosa keturunan, kutuk keturunan, kesalahan keturunan diputuskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh berjalan dengan kuasa. Dalam nama Yesus. Sekita bakara bakara. Yes. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi dalam nama Yesus.
penuhiku dengan hadiratmu. Minta pengurapan. Urap, urap dengan minyakku, seperti rusak dusungan, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru, seperti rusak, seperti rusak rindu sungai, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyakku, dus penuhi kami, penuhiku, come on, penuhiku dengan hadiratmu. Urapi Tuhan, urapiku dengan minyakku, lebih lagi penuhiku dengan hadirat. Urapi Roh Kudus, urapiku dengan minyakku, lebih lagi penuhiku dengan hadiratmu. Urapi Tuhan, urapiku, urapiku dengan minyakku, lebih lagi penuhiku, Lord, penuhiku dengan hadirat. Urapi dengan minyakku, dengan urapan baru, dengan urapan